Setelah memastikan posisi pelatih, kini Inter Milan bersiap kembali bergerak aktif di bursa transfer. Seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport, klub Nerazzurri telah mengidentifikasi 3 nama kunci yang akan menjadi prioritas pembelian, masing-masing satu untuk posisi berbeda. Rasmus Højlund di lini serang, Nico Paz di tengah, dan Giovanni Leoni di pertahanan. Meski masih akan ada perombakan skuad lebih lanjut, ketiga pemain ini dianggap sebagai target terpenting untuk memperkuat tim. Direktur olahraga Piero Ausilio sudah lama bernegosiasi untuk mendatangkan Højlund, yang dinilai cocok menjadi pelengkap Lautaro Martinez dan Thuram. Højlund yang pernah bermain di Serie A bersama Atalanta juga dianggap ideal dari sisi usia, gaji, dan pengalaman. Saat ini, Inter berupaya mengamankan transfernya dengan skema pinjaman plus opsi pembelian, yang diyakini memiliki peluang besar berhasil. Selain itu, Inter juga masih mengincar Bonni. Di lini tengah, dengan kemungkinan kepergian Fratesi meski Inzaghi sudah pergi, dan kedatangan Suchik yang telah pasti, Inter tetap memimpikan kehadiran Nico Paz. Gelandang Argentina ini tidak akan tampil di Piala Dunia antar klub bersama Real Madrid, sehingga Nerazzurri berharap bisa mendapatkan kesempatan terakhir untuk merekrutnya. Sementara di pertahanan, fokus utama adalah Giovanni Leoni, yang telah dilatih oleh Cifu di Parma. Inter telah lama menginginkan Leoni sebagai bagian dari rencana regenerasi lini belakang, terutama dengan masa depan Acerbi yang masih belum jelas. Dengan strategi yang matang dan target-target jelas, Inter menyiapkan skuad muda dan kompetitif untuk menghadapi musim mendatang dengan ambisi tinggi. Kabar resmi semakin mendekati kenyataan, Christian Cifu dipastikan menjadi pelatih baru Inter Milan setelah klub menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Cifu akan menerima gaji sebesar 2,5 juta euro per musim, ditambah bonus hingga kontraknya berakhir pada Juni 2027. Semua sudah hampir rampung, tinggal menunggu pengumuman resmi dari pihak klub. Dengan keputusan ini, Cifu akan menggantikan posisi Simone Inzaghi sebagai nahkoda tim utama Nerazzurri, membawa harapan baru bagi Inter untuk melanjutkan perjalanan mereka di kancah domestik dan internasional. Christian Cifu tinggal selangkah lagi menjadi pelatih resmi Inter Milan. Menurut laporan Sky Sport, kesepakatan final telah tercapai usai pertemuan pagi hari di markas besar Inter di Viale della Liberazione. Saat ini, hanya beberapa detail administratif kecil yang masih harus diselesaikan dengan Parma, klub Cifu sebelumnya. Namun, prosesnya berjalan lancar dan jalan menuju pengumuman resmi kini sudah terbuka sepenuhnya. Dalam beberapa jam ke depan, pengumuman resmi dari klub diperkirakan akan dirilis, menandai awal era baru bagi Nerazzurri bersama pelatih asal Rumania tersebut. Kembalinya Christian Cifu ke Inter bukan satu-satunya nostalgia yang akan terjadi di Appiano Gentile. Seperti dilaporkan La Gazzetta dello Sport, dalam susunan staf pelatih yang akan mendampingi Cifu di musim baru nanti, yang masih dalam tahap finalisasi, satu nama sudah dipastikan masuk, yaitu Angelo Palombo. Palombo, sosok yang dikenal baik oleh Presiden Inter saat ini, Giuseppe Marotta, sejak masa keduanya di Sampdoria, juga memiliki masa singkat sebagai pemain Inter. Ia sempat membela panji Nerazzurri selama 6 bulan pada paruh kedua musim 2011-2012, datang pada bursa transfer musim dingin untuk menggantikan Thiago Motta yang hijrah ke PSG. Namun, kala itu Palombo tidak meninggalkan kesan mendalam, lantaran tim sedang mengalami masa sulit dan performanya pun jauh dari ekspektasi. Kini, Palombo kembali bukan sebagai pemain, melainkan sebagai bagian dari staf teknis Cifu, menandai babak baru dalam karirnya di dunia kepelatihan. Sementara itu, untuk posisi lain di dalam staf, termasuk pelatih fisik, pihak klub akan memberikan dukungan penuh kepada Cifu dalam menentukan sosok yang tepat. Kembalinya dua mantan pemain ini menunjukkan bahwa Inter ingin membangun kontinuitas melalui figur-figur yang sudah mengenal budaya klub, baik dari dalam lapangan maupun dari ruang ganti. Sebuah sinyal kuat bahwa proyek baru ini tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada identitas dan kebersamaan. Christian Cifu adalah pilihan yang tepat untuk memimpin Inter, dan hal itu dijamin langsung oleh Andrea Stramaccioni dalam wawancaranya dengan La Gazzetta dello Sport. Stramaccioni mengenal baik sosok Cifu, karena sempat melatihnya saat menangani Inter antara Maret 2012 hingga Mei 2013. Biasanya seorang pemain, bahkan yang sudah berada di level tinggi, fokus pada dirinya sendiri dan performa pribadinya. Tapi Christian berbeda. Ia selalu menunjukkan perhatian terhadap analisis tim secara keseluruhan,
memiliki visi permainan layaknya seorang pelatih, ungkap Stramaccioni. Saat ditanya apakah Cifu adalah orang yang tepat di waktu yang tepat, Stramaccioni menilai Inter sempat terkejut dengan keputusan mundurnya Inzaghi. Dalam situasi itu, klub mengambil langkah terukur, memilih pelatih muda yang positif, memahami dinamika ruang ganti yang dipenuhi pemain-pemain top, menguasai sistem 3-5-2, dan yang paling penting, sangat mengenal atmosfer Inter, baik di dalam maupun luar lapangan. Stramaccioni juga menyoroti kecerdasan Cifu dalam membaca pertandingan. Bagi saya, hal itu terlihat jelas musim ini, terutama saat melawan Inter. Di babak kedua, Parma yang dilatih Cifu tampil jauh lebih baik dan layak mendapat hasil imbang. Tapi juga ada laga melawan Juve dan pertandingan terakhir di Bergamo yang krusial untuk menyelamatkan Parma. Terkait pengalamannya yang baru sebatas melatih Parma, Stramaccioni menilai itu bukan masalah besar. Inter tidak mengubah proyek mereka secara drastis. Mereka memilih seseorang yang dekat dengan manajemen dan paham kultur klub. Selain itu, Cifu akan menjalani periode penting di Piala Dunia antar klub untuk lebih memahami tim. Itu bukan keuntungan kecil, karena dia langsung akan memimpin dalam laga-laga besar. Tentang gaya bermain, Stramaccioni menegaskan salah satu alasan utama pemilihan Cifu adalah kesinambungan. Sistem 3-5-2 sudah menjadi dasar proyek teknis Inter sejak 2019. Dan Cifu sangat cocok untuk melanjutkan arah ini, juga karena para pemain sudah dipilih untuk sistem itu. Akhirnya, ketika ditanya apakah Cifu bisa memulai sebuah siklus baru atau hanya pelatih sementara, Stramaccioni menjawab tegas, di level seperti Inter, targetnya selalu harus meraih trofi sebanyak mungkin setiap musim. Dalam beberapa tahun terakhir, Inter telah 2 kali mencapai final Liga Champions. Standarnya akan tetap tinggi, dan Cifu tahu itu. Inter Milan mulai menunjukkan ketertarikannya kepada penyerang muda Manchester United, Rasmus Højlund. Menurut laporan dari The Telegraph, klub Nerazzurri telah melakukan kontak informal awal dengan pihak Setan Merah. Manchester United menghargai mantan striker Atalanta tersebut sekitar 40 juta euro, namun diyakini bahwa tawaran di kisaran 45 hingga 50 juta euro dapat membuka peluang untuk transfer. Inter berupaya memboyong Højlund dengan formula peminjaman yang disertai opsi atau kewajiban pembelian permanen. Di sisi lain, Manchester United lebih menginginkan penjualan langsung guna memperoleh dana segar yang bisa digunakan untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Proses negosiasi masih dalam tahap awal, dan Inter bukan satu-satunya klub Italia yang memantau situasi striker asal Denmark tersebut. Andrea Ranocchia menyatakan dukungan penuhnya terhadap kemungkinan penunjukan Christian Cifu sebagai pelatih kepala baru Nerazzurri. Dalam wawancara dengan Sport Mediaset, Ranocchia menegaskan bahwa Cifu adalah sosok ideal. Baik dari sisi teknis maupun karakter, Christian adalah orang yang tepat untuk Inter, baik secara sepak bola maupun secara manusia. Dia cerdas, seimbang, mampu membangun kekompakan tim, dan disukai semua orang, terutama para pemain muda. Dari sisi taktik, Ranocchia menyoroti konsistensi Cifu selama melatih tim Primavera Inter dengan menerapkan sistem 3-5-2 yang identik dengan taktik Simone Inzaghi. Hal ini diyakininya sebagai nilai tambah besar dalam menjaga kesinambungan gaya permainan. Cifu punya pengalaman dari pelatih-pelatih besar seperti Conte dan Inzaghi, yang pastinya membentuknya dalam hal manajemen tim, tambahnya. Ranocchia juga menyebut peran penting Mario Cecchi, analis taktik Inter yang tetap bertahan di klub meskipun Inzaghi telah hengkang ke Arab Saudi. Mario adalah sosok kunci dalam kelanjutan proyek ini. Ia sangat paham taktik dan tahu cara berinteraksi dengan para pemain, jelasnya. Dengan kembalinya skuad ke lapangan dalam 2 pekan ke depan, menurut Ranocchia, Cifu bisa memanfaatkan pengetahuannya tentang lingkungan klub dan para pemain untuk langsung memberikan dampak. Gian Piero Gasperini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru AS Roma dengan kontrak hingga 30 Juni 2028. Dikenal dengan taktik inovatif dan kemampuan mengembangkan pemain, Gasperini diyakini oleh manajemen Roma dan Claudio Ranieri sebagai sosok ideal untuk memimpin proyek baru Giallorossi.